Itu ya, remeh-temeh kan, politik remeh-temeh tadi kan harus ini ya, nggak boleh bias karena pemilih muda misalnya anak muda itu asumsinya selalu seakan-akan yang didefinisikan anak muda perkotaan, ya nggak sih? Kita sering kan meninggalkan nggak aspirasi anak muda pedesaan gitu, ya kan? Waktu 2019 memang karakter yang disukai pemilih muda itu adalah yang merakyat, yang sederhana. 2019, tapi dilakukan lagi survei pada tahun lalu 2022 bahwa sebenarnya sekarang pemilih muda itu cenderung inginnya karakter pemimpin yang anti korupsi, yang jujur. Selamat datang di podcast Apa Cerita di channel YouTube Info Sumut yang diproduksi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara. Di episode kali ini bersama saya Mulyani Jafar yang akan menemani kalian dengan tema-tema yang juga tidak kalah menarik dari episode sebelumnya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang Kaula Muda dan Pemilu 2024. Nah, kalau cerita tentang Pemilu 2024 yang sudah gak lama lagi. Nah, pemilu 2024 mendatang, jumlah pemilih mudanya itu didominasi dengan Gen Z dan milenial di mana usianya 17-39 tahun. Pada pemilu 2024 mendatang diperkirakan jumlahnya ini mendekati 60% dari total pemilih atau sekitar 114 juta orang Indonesia. Luar biasa besar ya angkanya ya. Nah, pemilih muda sendiri itu memiliki karakteristik, memiliki perspektif tersendiri dalam menilai isu-isu politik dan juga memilih pemimpinnya. Untuk itu kita akan membahas di episode kali ini bagaimana perspektif kaula muda menanggapi pemilu 2024. Sudah ada bersama kita narasumber yang juga tidak kalah muda dan tidak kalah cantik. Seorang sosiolog dan peneliti independen, ada Kakak Putri Atika. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kita kan akan membahas tentang kaula muda dan pemilu 2024 ya Kak ya. Dimana pemilu 2024 nanti akan didominasi oleh kaula muda yang angkanya juga seperti saya bilang tadi luar biasa banyak ya, cukup banyak. Kira-kira bagaimana peran pemuda dalam pemilu mendatang nanti menurut Kakak? Nah, dengan proporsi pemilih muda yang cukup besar, tentu pemuda itu sebenarnya punya tanggung jawab sebagai pemilih. Jadi belum lagi kita mengingat ya 2045 akan ada bonus demografi. Sehingga itu harus dipersiapkan dari sekarang sebenarnya. Nah, jadi peran pemuda itu cukup besar, cukup signifikan dalam pemilu 2024. Maka dari itu pemuda seharusnya sadar tanggung jawab ini sehingga para pemilih muda ini mempunyai tanggung jawab dalam memberikan suaranya di pemilu mendatang. Iya benar, harus tanggung jawab ya Kak. Iya benar. Karena kan kalau kita lihat kaula muda kita sekarang khususnya di Indonesia ini sangat kritis ya. Benar. Jadi harus ditunjukkan dengan tanggung jawab mereka untuk menggunakan hak suara mereka. Benar, iya. Nah, karakteristik pemilih muda ini kan berbeda-beda ya Kak ya. Mereka itu memang lebih dinamis dan juga responsif. Kira-kira nih Kak, apa yang menjadi aspirasi kaula muda ini dalam pemilu mendatang? Nah, kalau kita lihat dari hasil survei ya, karena tadi saya peneliti ya, jadi harus pakai hasil survei. Betul. Dua lembaga survei yang cukup besar, saya melihat misalnya dari CSIS maupun Indikator Politik, itu menunjukkan memang aspirasi anak muda itu nggak jauh-jauh dari urusan ekonomi. Jadi lapangan pekerjaan itu menjadi isu yang sangat penting bagi anak muda. Kemudian yang kedua juga masalah bahan pokok ya, yang harus harganya bisa dikendalikan. Iya, benar tuh. Ini jadi isu utama, terutama di generasi milenial. Karena kan, iya kita, karena kan pemilih muda itu klasternya ada berapa generasi ya. Iya benar. Nah, jadi yang kalau milenial punya concern memang ke isu pengendalian harga bahan pokok. Kemudian juga masalah anti korupsi. Jadi pemilih muda ini memang punya aspirasi
masalah pemberantasan korupsi, karena memang apa yang kita saksikan sekarang korupsi cukup tinggi sehingga memang menjadi kegelisahan dari pemilih muda begitu. Ekonomi, lapangan pekerjaan, harga bahan dan korupsi. Iya benar. Itu sih memang kalau kita lihat anak muda sekarang tetap ya, setiap anak muda di usianya, di tahun-tahunnya itu, di fasenya pasti punya mereka punya visi dan misi ya Kak. Benar. Ya, dan karena memang anak muda itu juga ke depan mereka yang akan mengisi kursi-kursi itu juga. Mereka nanti jadi pejabat publiknya. Iya. Kan? Benar. Nah, jadi kira-kira nih Kak, kalau Kakak menurut Kakak nih ya, bagaimana strategi kampanye dari capres, caleg mendatang untuk mendulang suara anak muda? Nah, memang yang harus dilakukan adalah bagaimana kampanye bisa artikulatif bagi pemilih muda. Artinya apa yang dimiliki, apa yang ditawarkan oleh capres misalnya itu harus memang relevan dengan tadi aspirasi anak muda. Nah, kita periksa apakah memang sekarang udah menjawab belum kampanye yang dipublikasikan selama ini oleh capres misalnya, begitu kan, ataupun caleg begitu. Nah, kemudian juga begini. Karena tadi saya sebutkan di awal bahwa anak muda itu punya tanggung jawab yang besar. Jadi kita berharap agar kampanye itu tidak depolitisasi gitu loh. Jadi kita harus bergerak ke politik substantif. Artinya yang memang membahas hajat hidup dan kepentingan masyarakat secara umum gitu, yang memang menjadi kegelisahan itu yang harus dijawab. Jangan hanya misalnya hanya bermain di media sosial, cakep aja lah orang itu paling, atau hanya misalnya joget-joget gitu ya, hanya nyanyi ikut gitu. Tren gitu ya. Ya itu kan depolitisasi sebenarnya begitu. Benar. Artinya menghilangkan substansi dari politik itu sesungguhnya. Nah, ini yang berbahaya menurut saya. Iya, karena kan kita takutnya ada hal yang sebenarnya lebih penting yang harusnya mereka angkat, tapi karena tren quality time itu. Gila. Oke, tadi Kakak kan ngebahas substansi. Bagaimana sebenarnya membangun wacana politik kritis atau substansi di kalangan anak muda? Nah, sebenarnya yang paling utama itu bagaimana tadi aspirasi itu dijawab. Oke. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi aspirasi anak muda itu udah tergambar dari berbagai hasil survei. Tadi saya menyebutkan dari hanya. Nah, tapi juga mungkin ada banyak lembaga lain yang merilis hasil survei. Itu harus diamati, dipetakan, kemudian itu harus dijawab oleh para capres maupun caleg misalnya. Agar apa? Agar pemilih muda ini bisa memilah gitu, dan kemudian menganalisis mana sih sebenarnya program dan visi dan misi calonnya yang memang relevan dengan aspirasi mereka gitu, dengan kepentingan mereka. Nah, selama ini udah dijawab belum? Nah, itu jadi artinya pemilih muda juga harus kritis, kemudian jangan sampai mereka kemudian apolitis, kemudian merasa bahwa ya nggak akan politik ini nggak akan banyak membuat perubahan terhadap kehidupan mereka. Padahal sebenarnya dari pemilu inilah ditentukan bagaimana tata kelola pemerintahan kita ke depan, dan itu kemudian berdampak pada hajat hidup kita sebagai warga. Kan di sini ya. Iya benar. Iya. Ya berarti kan penting ya untuk kaula muda juga melihat track record para capres. Itu kan benar-benar harus teliti ya, tidak hanya kemakan isu-isu gitu ya Kak ya. Jadi bagaimana track recordnya, kemudian pelajari, kemudian apa program kerja dan kampanyenya, periksa apakah itu benar atau enggak. Iya benar. Begitu kan? Periksa apakah ini bisa dilaksanakan atau enggak? Karena pada saat kampanye setiap orang bisa aja menawarkan banyak hal, tapi pada kenyataan itu nggak punya dasar. Betul. Jadi pemilih muda sebagai generasi yang kritis seharusnya memang bisa melihat dasar dari kampanye-kampanye tersebut. Ada nggak memang datanya begitu, ya kan? Ini berdasar data nggak? Atau ini hanya ya cuman manipulasi saja? Halu-halunya aja deh. Iya. Iya sih. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat para capres atau para calon pemimpin, mereka itu di era yang media sosialnya luar biasa seperti ini, mereka sangat mudah ya untuk menggait
mencari Pemilih. suara itu sebenarnya Iya, sangat benar. mudah ya. Cuman kita juga jangan mudah ini juga ya, Terperdaya. terperdaya. Oke, lanjut nih Kak. Menurut Kakak karakteristik pemimpin yang bagaimanakah yang dapat menjedot kaula muda sekarang ini, menjedot perhatian? Nah, ini menarik nih. Saya membaca juga hasil survei. Jadi, waktu 2019 memang karakter yang disukai pemilih muda itu adalah yang merakyat, yang sederhana. 2019. Tapi dilakukan lagi survei pada tahun lalu 2022, itu CSIS ya, saya pelajari bahwa sebenarnya sekarang pemilih muda itu cenderung inginnya karakter pemimpin yang anti korupsi, yang jujur. Nah, jadi kalau mau berubah ya. Karena apa? Apa yang disaksikan pemilih muda ini dengan berbagai kasus korupsi pada tingkat daerah maupun pusat, Benar. itu kan membuat mereka kecewa kan, Iya, khawatir, gelisah. Nah, makanya itu hasil survei memang menunjukkan bahwa pemilih muda pengennya itu calon mereka berkarakter jujur, anti korupsi, komitmennya itu kuat untuk pemberantasan korupsi. Gitu. Makanya tadi kan pemberantasan korupsi termasuk salah satu aspirasi pemilih muda. Masuk ke dalam poin itu ya. Nah, itu. Mungkin pada akhirnya kaula muda tidak mau terperdaya lagi dengan itu ya, drama-drama merakyatnya kali Iya ya. benar. Iya sih. Artinya kan poinnya mungkin bukan merakyat atau sederhana, tapi bagaimana kemudian bisa mengelola sistem yang transparan sehingga bisa menekan tindakan korupsi. Itu berarti poinnya itu ya, lebih ke karakter pemimpin yang jujur, yang terbuka gitu ya. Terbuka, yang transparan, tidak menyalahgunakan wewenang begitu. Itu menjadi poin Tidak menyalahgunakan wewenang. Benar. Itu poin tuh. Jadi kira-kira Kak, kaula muda itu sebenarnya memiliki kecenderungan sebagai masa yang mengambang ya, seperti swing voters ya namanya. Benar. Dalam pemilu 2024. Itu gimana nih menurut Kakak? Ya, memang kaula muda, terutama kaula muda ini kan banyak klasternya ya. Seperti saya bilang tadi ada generasi milenial, Gen Z begitu kan. Nah, dan kemudian ini terbagi lagi kelas ekonominya, pendidikannya begitu kan. Jadi klasternya tuh banyak beragam. Beragam. Jadi memang untuk pemilih muda yang kritis, yang terdidik, kelas menengah, itu memang mereka cenderung untuk menjadi swing voter. Jadi karena mereka kritis kan, cenderung melihat para politisi itu skeptis gitu. Nah, jadi mereka merasa mana nih ya yang bisa dipercaya, mana nih ya yang memang programnya nyata begitu bisa dilaksanakan begitu. Jadi memang pemilih muda yang berasal dari kelas menengah terdidik itu memang cenderung akan menjadi swing voters. Tapi kalau yang di kalangan yang lainnya itu sudut pandangnya gimana? Nah, kalau itu mungkin berbeda-beda ya, tergantung misalnya apakah kita juga harus ini ya, nggak boleh bias karena pemilih muda misalnya, atau misalnya anak muda itu asumsinya selalu seakan-akan yang didefinisikan anak muda perkotaan, ya nggak sih? Kita sering kan meninggalkan nggak aspirasi anak muda pedesaan gitu, ya kan? Nah, mungkin mereka terlupakan terlupakan karena asumsinya kan anak muda melek teknologi, pinter begitu. Benar. Kan. Tapi kita melupakan bahwa anak muda itu beragam kelasnya, beragam latar belakangnya. Nah, mungkin saya belum membaca apakah ada perbedaan yang signifikan berdasarkan daerah begitu, tapi memang bisa jadi ada perbedaan. Dengan kelas ekonomi itu sangat menentukan perspektif dan aspirasi pemilih begitu. Iya sih, benar sih. Karena kan memang mereka kan punya harapannya itu pasti berbeda-beda ya. Isu yang diangkat juga pasti beda-beda ya. Benar. Tolak ukur melihat pemimpin pun bisa jadi berbeda karena kayaknya faktor terbesarnya itu juga karena faktor ekonomi ya. Kalau di sebagian kaula muda yang menengah ke atas, mereka tuh mungkin dari segi lowongan pekerjaan tuh nggak terfokus di situ. Tapi di yang pemuda yang lain mungkin terfokusnya mencari pemimpin yang memberi ruang untuk itu. Gimana tuh Kak? Tapi kalau saya lihat ya, dari tahun ke tahun memang hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi juga pengangguran di pusat-pusat perkotaan, di kelas menengah. Artinya juga di kalangan kelas menengah terdidik yang sudah sarjana, kemudian mereka kesulitan ternyata mencari pekerjaan. Jadi janji-janji modernitas
bahwa orang terdidik akan selalu lebih mudah naik kelas, naik kelas, ternyata nggak sepenuhnya benar. Jadi mereka ini juga punya aspirasi yang begitu tentang ekonomi. Tetap sama ya kurang lebih ya. Cuman apakah nanti spesifikasinya berbeda-beda antara perkotaan dan pedesaan, ini yang harus dilihat juga lebih jeli begitu. Mesti ada penelitian khusus lagi. Iya, benar. Ya. Nah, tadi kan kita bahas kaula muda pasti tidak lepas dari media sosial. Benar. Ada banyak nih media sosial yang luar biasa, apalagi pengaruhnya juga luar biasa untuk para pemimpin yang akan bertarung nanti ya di pemilu 2024. Penggunaan media sosial yang tinggi di kalangan kaum muda memang menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh para calon kan Kak. Iya. Kira-kira bagaimana media sosial dapat mempengaruhi perspektif kaula muda tadi? Sebesar apa itu kira-kira? Jadi media sosial ini kan selama ini semua capres dan semua sekarang saya lihat caleg bahkan tingkat daerah aja udah mengelola media sosialnya kan. Bener. Mereka udah punya videografer sendiri, timnya kemudian sudah ada begitu. Artinya memang peran media sosial ini cukup besar. Tapi memang ada beberapa catatan. Saya melihat ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jangan sampai yang seperti saya bilang, depolitisasi tadi. Jadi politik remeh-temeh melalui media sosial. Gitu loh. Kita kan sering lihat hanya nyanyi-nyanyi, joget-joget, olahraga gitu kan. Jadi hanya seperti itu. Nah, sehingga meninggalkan substansi dari aspirasi pemilih muda itu sendiri. Nah, makanya anak muda ini juga jangan terkecoh dengan politik remeh-temeh di media sosial. Kan? Karena kan algoritma dia nggak peduli tuh politik ini receh atau substantif, kan nggak peduli gitu. Kalau algoritmanya kan tidak mendetek itu ya. Nggak mendetek itu begitu. Nah jadi itu yang harus diperhatikan yang pertama. Jangan sampai yang muncul kemudian adalah di media sosial politik remeh-temeh. Yang kedua juga jangan hanya media sosial digunakan hanya untuk berkampanye, tapi tidak bisa memangkas akses masyarakat kepada pejabat publik. Sekarang begini, setiap pejabat publik hampir semua punya media sosial. Tapi apakah bisa konstituennya mengakses pejabat publik untuk menyampaikan aspirasinya melalui media sosial? Bisa nggak dia DM, chat, komen, ya kan? Pejabat publik misalnya bilang, Bapak Ibu ini ada jalan yang rusak atau kami nggak dilayani dengan baik di puskesmas, misalnya begitu kan? Atau ada masalah di sekolah negeri begitu. Bisa nggak mereka melaporkan itu melalui media sosial pejabat publik? Apakah itu direspon nggak? Responsif nggak adminnya melihat itu? Nah kalau nggak responsif jadi satu arah dong. Satu arah dong, ya kan? Nah itu yang kedua. Yang ketiga juga yang penting adalah politisi mendulang suara, ya, menggenjot elektabilitasnya melalui media sosial. Tapi di sisi lain pada saat mereka sudah menang melalui UU ITE, mereka bantai itu yang mengkritiknya di media sosial. Dan itu sudah terjadi. Terjadi. Artinya ini kan kontradiktif ya. Nah, di satu sisi mereka mendulang elektabilitas gitu kan. Menggenjot elektoralnya itu melalui media sosial, tapi di sisi lain pada saat terjadi kritik, mereka habisi itu yang mengkritik melalui UU ITE. Nah, jadi kontradiktif enggak? Jadi itu yang saya kira ironis sebenarnya. Ironis lah, pasti. Jadi itu juga kan akhirnya makanya tadi butuh track record tadi ya. Benar. Melihat calon pemimpin nanti yang pada akhirnya mungkin ya Kak, pastinya kan ada kekecewaan juga ya di khususnya milenial ini kan juga pemilih sebelumnya. Benar. Mereka kan jauh lebih lebih teliti kan dan lebih kritis jadinya kan. Tapi memang kita juga harus sadari bahwa kita tuh harus menjadi warga yang kritis. Artinya pada saat kita memilih seseorang, kita harus kritis kepada pejabat yang sudah kita pilih. Apalagi mereka menang ya, kita bilang pejabat dong. Yang sudah kita pilih itu apakah mereka melakukan tupoksinya, tugasnya dengan baik atau enggak. Kita harus tetap kritis gitu. Jangan pada saat kita milih terus kita merasa bahwa ya apapun yang dia lakukan so benar. Nah ini yang akhirnya anti kritik ini yang sebenarnya akhirnya mendewakan pejabat publik. Ini yang berbahaya. Untuk iklim demokrasi ini sangat berbahaya. Dan untuk tata kelola pemerintahan ini juga nggak sehat sebenarnya. Tidak sehat. Makanya berarti ketika kita sudah memilih
siapa nih sudah punya pilihan, kita terus mengawasi juga ya. Bener, karena kita konstituen sebenarnya. Iya sih, benar-benar. Artinya konstituen itu harus dilayani kita. Iya. Kita udah ngasih hak Suara, kita ke mereka, suara iya, kita, kasihlah bener. kewajiban kita Iya, gitu. Ada bener. feedback gitu ya Ada kan. feedbacknya, harusnya begitu. Oke Kak, tadi kita bahas tentang Kaula Muda dan Pemilu 2024. Kita ini kan Indonesia ini masuk negara demokrasi. Kira-kira nih Kak, bagaimana menurut Kakak pandangan Kaula Muda tentang demokrasi? Nah, kalau kita lihat hasil survei sebenarnya pandangan kaula muda terhadap demokrasi cukup positif. Artinya sebagian besar pemilih muda itu mendukung demokrasi. Nah, jadi kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, menyampaikan kritik itu menjadi hal-hal yang penting juga. Kemudian akses informasi itu kan berkaitan dengan transparansi juga ya. Nah, itu memang menjadi isu-isu yang penting bagi anak muda. Karena kan anak muda itu kan kritis. Kemudian juga pengguna media sosial seperti kita bilang tadi ya, kita bahas tadi bahwa mereka juga pengguna media sosial, sehingga kanal-kanal media sosial ini memang menjadi tempat arena itu beraspirasi tadi ya. Aspirasinya, ide-idenya, kritiknya, kemudian kreativitasnya kan dituangkan di media sosial sekarang kan, sehingga mereka merasa itu bisa direspon oleh publik juga, bisa juga mempengaruhi publik. Anak muda kan suka itu ya. Nah, jadi memang pemilih muda kita itu punya pandangan yang positif terhadap demokrasi dan mereka mendukung demokrasi. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Alhamdulillah. Karena kan itu berdasarkan survei kan. Benar, itu survei CSIS dibandingkan dari tahun 2019 kemudian dibandingkan dengan tahun 2022. Iya. Nah, kalau kira-kira nih Kak, kan memang kaula muda sekarang tuh kritis. Tapi tetap aja ada golongan-golongan anak muda yang saking kritisnya mereka bisa jadi apatis. Bahkan di sosial media juga udah ada tuh muncul orang-orang atau kaula muda yang kedepannya dia nggak akan memilih nih. Kira-kira ada pesan nggak untuk Kakak agar mereka terinspirasi untuk oh ya udah pilihlah kok gitu. Untuk menggunakan hak suaranya Kak. Nah itulah ya, hak suara itu kan ya boleh digunakan boleh enggak sebenarnya. Nah tapi memang landasan berpikir kita itu harus dibangun dengan data dan informasi yang memadai. Artinya kalau mau milih ya memang punya punya landasan informasi yang akurat sehingga pilihannya tepat. Gak milih orang yang salah, walaupun tetap aja ya masih bisa juga kita human error itu kan masih ada. Tapi kalaupun gak mau milih itu alasannya juga harus kuat. Artinya kenapa gak mau milih? Karena begini, pengalaman saya, karena saya juga melakukan pemberdayaan masyarakat, pengalaman saya jaringan terhadap pejabat publik terutama di tingkat daerah itu sangat penting. Karena kepada mereka kita menyampaikan aspirasi kita. Begitu loh. Jadi kalau kita nggak punya jaringan, misalnya begini, saya punya komunitas perempuan desa, kemudian bila terjadi masalah infrastruktur, drainase yang bermasalah sehingga banjir, yang paling repot pada saat bencana alam banjir misalnya ya, perempuan atau laki-laki? Perempuan. Nah makanya itu kemudian dari situ kita bisa memobilisasi aspirasi perempuan desa ini kita sampaikan ke kepala daerah atau anggota DPRD. Begitu, karena mereka yang punya tupoksi itu kan, otoritas itu kan. Betul. Nah, jadi kemudian kita sampaikan bahwa kita minta dong supaya APBD itu digunakan untuk perbaikan itu, drainase dianggarkan begitu. Makanya kita ikut reses atau enggak musrembang begitu. Itu harus aktif. Nah, kalau kita golput kepada siapa kita titipkan aspirasi tersebut. Nah, itu makanya pentingnya kita itu memilih, memobilisasi aspirasi itu begitu, supaya kita nggak cuma ngomel di media sosial, tapi kita bisa memobilisasi aspirasi kita menjadi desakan terhadap pengambil kebijakan. Betul, setuju sekali Kak. Ya, karena kan kalau memang dia punya pilihan untuk tidak memilih, harus punya landasan yang jelas kenapa dia tidak memilih. Tapi kan itu sangat disayangkan ya kalau misalnya tidak memilih. Karena tetap aja pasti ada yang terbaik dari semua pasangan calon. Pilihlah yang terbaik dari mereka gitu. Benar. Yang memang kita lihat track recordnya, kemudian visi dan misinya, program kerjanya begitu. Ini penting untuk menjadi pertimbangan kita kan.
Betul sekali. Jadi memang pesannya kepada kaula muda khususnya, mari kita tidak golput, ya Kak ya. Iya benar. Nah, ini sudah masuk ke akhir perbincangan. Iya. Kira-kira Kak, terakhir nih, boleh kasih pesan lagi untuk kaula muda dan para calon pemimpin. Wah. Ini kedua-duanya nih, kasih pesan dulu Kak. Oke, apa nih? Nah, kalau kepada pemilih, Iya. kita berharap bahwa pemilih kita, terutama dari pemilih muda, itu punya punya daya kritis yang cukup tinggi, sehingga mereka bisa menjadi kita pemilih muda juga Kita ya. Iya. Bisa menjadi pemilih yang bertanggung jawab. Betul. Begitu. Artinya jangan milih hanya karena identitas. Kemudian juga jangan memilih hanya karena uang, money politik, Iya. tapi memilihlah memang karena calon-calon tersebut memang punya kredibilitas, punya Layak, kemampuan, ya. kelayakan begitu, sehingga memang kedepannya kita harap pejabat publik kita itu memang kredibel, sehingga kebijakan publiknya juga baik, tata kelola pemerintahan juga baik begitu. Betul. Nah, di sisi lain kita berharap juga kepada capres ataupun caleg begitu ya, Para calon pemimpin ya. calon pemimpin kita ataupun kepala daerah ke depan kan, karena kan akan bersamaan ya semuanya. Jauh beda tuh waktunya. Memang kita berharap bahwa mereka bisa kemudian menawarkan program kerja yang berkualitas dan punya dasar, punya dibangun atas data yang valid begitu, sehingga betul. juga kampanyenya nggak depolitisasi tadi ya, joget-joget, nyanyi-nyanyi, Iya, betul. atau dangdutan, atau misalnya hanya lomba olahraga apa, turnamen pokoknya apa. yang terkesan untuk masyarakat. Mereka Benar. hanya membuat agar masyarakat terkesan aja gitu. Benar. Ikut tren kayak gitu. Tapi Betul. menyingkirkan Hal yang substansi iya, politiknya substansinya. tadi begitu. Nah, ini yang berbahaya Iya, karena betul. seharusnya yang terjadi adalah bagaimana wacana yang muncul itu memang wacana yang berkaitan dengan hajat hidup kita Iya, gitu. setuju. Kalau nanti mau joget-joget dan turnamen dangdutan setelah menang, it's okay, nggak masalah gitu. Ada arenanya, ada Betul. ruangnya tersendiri. Ada waktu dan Ada tempatnya waktu juga. dan tempatnya. Tapi untuk sekarang kita bicara dulu hajat hidup masyarakat Betul luas sekali. gitu. Mantap. Ini perbincangan yang luar biasa ya. Karena memang kita sedang membahas hal yang lagi hangat ya. Benar. Oke, jadi pesan juga nih seperti tadi dibilang sama Kak Atika. Jadi terakhir nih dari saya untuk seluruh kaula muda dan intinya kepada seluruh pemilih di pemilu 2024, mari gunakan hak suara kita. Oke, terima kasih untuk waktunya pada hari terima ini. kasih. Semoga sukses dan terus berkarya meneliti banyak hal lagi ya Kak ya. Iya, Thank you terima ya Kak. kasih. Oke. Pak Mulya. Oke, pemirsa YouTube Info Sumut, di episode Apa Cerita kali ini semoga bisa menginspirasi para penonton ke depannya ya. Jangan lupa like, follow, dan subscribe Info Sumut. Ada Instagram, ada Facebook, dan ada YouTube ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.